Ini adalah tampilan pertamanya, menyalurkan hobi menulis kalian ataupun kalian ingin menghasilkan uang dari blog ini. Jika kalian nggak suka dengan template-nya, bisa dirubah. Ini kenapa tulisannya jadi begini ya? Hai, kembali lagi bersama aku Henry di channel Kopi Cola. Kali ini aku akan mulai untuk pertama kali sharing tentang cara membuat blog dari awal sekali, agar pemula atau yang belum pernah belajar untuk membuat blog bisa tahu juga. Ya, kita mulai saja. Kita di sini sudah melihat dashboard blog dari Blogger. Ya, kenapa pakai Blogger? Karena kita mau belajar untuk menghasilkan uang dari blog dengan mendaftarkan AdSense, sama kayak YouTube. Blogger juga kayak punya Google, jadi kayak jadi satu gitu loh. Jadi ini adalah platform gratis. Kalau misalnya kalian pakai blog WordPress gratisan, itu nggak akan bisa di monetize pakai AdSense, karena beda. Kalau misalnya WordPress itu ada, dia punya mirip dengan AdSense. Jadi kita akan mulai saja. Oke, mulai. Di sini ada tulisan create your blog. Kita buat blog dulu ya, karena ini kita login menggunakan email yang kita pingin. Nah, setelah itu kita disuruh membuat blog baru, karena kita baru saja memulai untuk membuat blog dari nol ya. Oke. Title-nya apa yang kalian inginkan untuk nama title-nya. Sini aku boleh coba aja, Oke, next. Nah, di sini kita menentukan alamat blognya apa. Boleh coba .blogspot.com karena kita pakai blog ya. Boleh coba .blogspot.com. Oke, dicek. Oh, coba. Boleh coba enggak. Oke, kalau misalnya nggak tersedia, oh ini sudah tersedia ya. This blog address is available, berarti kita bisa menggunakan alamat blog ini. Kalau misalnya nggak seperti tadi warna merah, tidak tersedia kayak gitu. Oke, kita klik next. Ini display name untuk akun kalian. Misalnya kalian memiliki beberapa penulis atau kalian ingin membangun blog untuk beberapa orang, dengan beberapa orang kayak gitu. Autornya itu disinilah di blogger profile itu yang ditentukan. Itu berbeda dengan Gmail ya. Dengan nama yang di Gmail ini bisa diubah-ubah kapanpun kalian mau. Misalnya kayak buat alias kayak atau apa. Misalnya ya buat nama panggilan biar keren, nama penulis biar punya ciri khas. Ya bisa buat di sini dengan nama apa aja yang kalian inginkan. Ini bisa diganti nanti kemudian. Oke. Sekarang kita buat blog profile, namanya Kucoba melempar. Oke, Kucoba. Kita pakai nama Kucoba aja ya. Nah, ini ada notice. Ini kan ada European, ya ini diabaikan saja soalnya kita nggak ada hubungannya dengan kita ini. Nah, di sini sudah di blog pertama. Ini artinya kalian sudah mempunyai blog. Oke, kalian sudah memiliki blog. Setelah sampai tahap ini, apa yang harus kalian lakukan adalah setting dulu yang lainnya. Mungkin identitas kalian. Setelah itu kalian harus memilih temanya apa kayak gitu loh, tema untuk blognya. Oke, ini kita lihat dulu ya. Ini adalah tampilan pertamanya, karena ini nggak ada apa-apa ya, belum ada apa-apa di sini ya. Oke, ini profile kalian di sini. Ini tergantung temanya kayak gimana.
Oke, ini adalah setting aja, setting kalian. Ini deskripsi blog kalian apa? Bisa dibuat deskripsi, bisa enggak. Ini misalnya blog tentang makanan. Di sini saya membuat tentang makanan, oke? Tentang makanan, ya. Misalnya, oke. Language kalian bisa ubah, kalian mau blog untuk bahasa Indonesia, ya. Kalau misalnya kalian bisa bahasa Inggris, lebih baik buat blog dengan bahasa Inggris karena hasilnya lebih besar kalau misalnya menggunakan bahasa Inggris. Kalau misalnya kalian memiliki blog informasi dengan bahasa Inggris, tapi ingat jangan membuat sesuatu hal yang melanggar, istilahnya melanggar copyright kayak gitu, copy paste konten orang, itu nggak boleh sama sekali. Ya, di sini akan dipantau terus oleh blogger perkembangan blog kalian. Kalau misalnya ditemukan melanggar, blog kalian yang udah kalian bangun itu akan dinonaktifkan kayak gitu loh sama dari pihak Google-nya. Jadi kalau kalian ingin menggunakan blog ini untuk mencari uang atau mencari penghasilan, kalian harus mengikuti pedoman komunitasnya. Ya, hampir sama lah kayak YouTube untuk pedoman komunitasnya. Oke, cuma bedanya kalau misalnya ini di blog kalian sudah bisa AdSense, ya minimal kalian memiliki konten original sebanyak 15-25 konten saja, kalian sudah bisa mendaftar untuk earning, ya mendapatkan penghasilan dari sini. Oke, mendapatkan penghasilan dari sini dengan AdSense. Mending aku perkenalkan satu persatu dulu ya, satu persatu biar kalian yang pemula mengerti. Nah, oke, sekarang ini adalah blog address-nya, ya kan, blog address. Jadi kalian bisa menyebarkan ini kalau misalnya konten kalian sudah siap. Ini adalah alamat blog kalian, jangan lupa pakai .blogspot.com. Ya, ini permission. Nah, di permission ini kalian bisa mengundang penulis. Nah, mengundang penulis dengan email. Nanti penulisnya itu suruh menerima undangannya. Jadi kalian bisa menggunakan, istilahnya mengerjakan blog itu secara bersama-sama kayak gitu loh. Habis itu akses pembaca publik. Kalau publik kalian ya normalnya publik, karena untuk publik. Kalau misalnya kalian mau buat cuma untuk komunitas, private to authors. Kenapa? Karena konsumsi penulis gitu loh. Misalnya kalian menggunakan untuk sharing sesuatu yang private, hanya beberapa orang yang kalian undang untuk jadi autorsnya yang bisa melihatnya. Kalian bisa private to authors. Ya ini ya. Kalau misalnya custom reader itu kalian bisa menampilkan custom readers ya. Custom readers itu kalian memilih sendiri siapa saja yang dapat membaca. Nah, sama kayak menjadi authors ya. Custom reader itu kita invite, misalnya kalian punya konten eksklusif kayak gitu, misalnya eksklusif untuk membuat suatu hal yang khusus untuk seseorang, untuk member kalian kayak gitu. Invite aja email kalian mana gitu. Setelah di-invite, setelah diterima, sejak saat itulah dia bisa membaca seperti berlangganan. Ini berguna banget bagi kalian yang membangun komunitas dan hanya ingin share kepada komunitas kalian. Oke. Ini berguna banget. Ya, untuk saat ini karena ini adalah percobaan, kita biarkan ke publik. Karena kita untuk menghasilkan uang, jadi kita harus publik. Ya. Oke, ini adalah max post.
Max post ini adalah berapa post di halaman utama ini akan ditampilkan. Kalian bisa menampilkan 7 post, 3 post, misalnya 3 post rasanya terlalu sedikit nih. Defaultnya, settingan defaultnya 7 post ya. 7 post template ya, ini nggak usah. Image like box ya, ini showcase image in overlay on top of post ya. Jadi ini di image like box itu, jika kalian menampilkan image, jika kalian mengupload image, gambarnya, contohnya seperti ini. Popicola. Oke, aku kasih lihat ya. Nah, contohnya seperti ini, misal. Nah, di artikel. Nah, di artikel ini kalau misalnya ini nggak aktif, si ini nggak aktif, image like box ini nggak aktif, ini ketika diklik ininya langsung ke gambar utamanya, nggak pop up dia, kayak cuma view, sekedar view kayak begitu. Harusnya diaktifkan aja. Secara default sudah aktif, dibiarkan saja seperti ini, karena ini akan sangat membantu jika kalian pengen orang itu bisa kayak ngezoom original image-nya kayak gitu. Misalnya kan bisa diatur nih di pengaturan gambar itu mau ukurannya medium, small, large, extra large, atau original kayak gitu. Kalau misalnya image like box-nya itu aktif, ini akan bisa diklik kayak gitu. Klik langsung menampilkan seperti ini. Ya, klik langsung menampilkan seperti ini di atasnya. Nah, kalau nggak gitu akan mengurangi keindahannya. Nah, comment location ini biarkan saja turn-ended. Jangan full page, jangan pop up window. Kalau misalnya kalian tidak mengizinkan komen pada setiap artikelnya, klik hide aja. Tapi pada dasarnya di setiap post itu bisa di hide kok. Yang mana post yang mana yang nggak pengen kalian orang itu komen, bisa di hide. Ini untuk settingan general atau keseluruhan ya. Kalau full page itu nanti komennya pop up ke jendela baru, nggak ke jendela baru, kadang langsung aja di page itu. Jadi nggak bisa ngelihat kontennya yang di atas. Kalau misalnya embed kayak gini, kita bisa lihat kayak misalnya di bawah ini ada komen. Kita lihat di atas artikelnya apa sih yang mau kita komen. Kadang kan kita lupa kayak gitu. Nah, itu sangat membantu. Kalau pop up dia akan ngepop kayak membuka jendela baru kayak gitu loh, ngepop langsung. Nah, itu nggak disarankan. Oke. Kita teruskan ke comment location-nya, ini embed. Ya biarkan saja, oke. Siapa yang bisa komen? Nah, di sini adalah men-setting komen kalian. Siapa yang bisa komen? Ini adalah siapa saja, termasuk orang tanpa nama atau pengguna yang dengan akun Google atau hanya member. Ya ini kita bisa setting ya. Kalau misalnya hanya member, kayak kalian menentukan reader kayak gitu, itu bisa kalian lakukan hanya bisa member yang di sini. Termasuk mungkin penulis ya, bisa gini, reader comment captcha ini dibiarkan saja. Ini adalah security kode security ya. Comment moderation itu adalah kalian mengizinkan orang komen, harus kita lihat dulu biar nggak mencegah spamming. Istilahnya orang spam naruh link orang lain, entah link judi apa kayak gitu, itu akan menurunkan kualitas blog kalian. Oke, jadi ini bisa kalian atur comment moderationnya always, sometimes, atau kayak gimana. Sometimes biasanya nggak pernah, ya bebas orang mau komen apa aja kayak gitu. Oke. Comment form message. Ya, comment form message ini adalah pesan di atas, mungkin di atasnya komentar ini ya, di atasnya ini, di atas ini. Oke, di atas ini dia itu comment form message. Oke. Nah, setelah itu
apa yang gini, post using email, kalian ingin menggunakan post using email, rasanya lebih baik langsung lewat blognya saja. Oke, langsung lewat blognya aja. Comment notification-nya ini adalah di sini. Nah, ini nanti kita accept untuk komen atau pemberitahuan melalui email. Ini ada orang komen nih, kayak gitu misalnya kalian mendapatkan email. Oke, di sini pending notification email apa? Nah, ini masalah-masalah email nggak terlalu gini. Ini kalian perlu perhatikan untuk formatting time zone. Kenapa perlu perhatikan? Karena kalian nanti kedepannya mungkin akan untuk menjaga konsistensi blogging kalian, untuk menjaga audiens kayak itu. Misalnya kalian ingin ngepost konten seminggu sekali setiap hari apa kayak gitu ya, ini berguna banget jam berapa. Bergunanya bagaimana jika kalian di sini mengaturnya tidak diatur. Setelah itu di YouTube kalian tidak diatur waktunya. Setelah itu juga di Facebook nggak diatur. Ketika kalian ingin schedule post barengan, jamnya barengan, misalnya jam 11 siang, di Facebook juga jam 11 siang. Jika ini nggak diatur, akan berbeda jam tayangnya itu. Ini kan waktu Los Angeles, kita pakai waktu biasanya GMT plus 8 kalau untuk WITA ya. Kalau untuk daerah Jakarta WIB GMT plus 7 ini minus ya. Perhatikan, ini minus berarti bedanya jauh banget. Plus 8 sama plus 7 aja bedanya kan cuma 1 jam. Itu berapa jam itu bedanya kalau minus. Oke, kita cari yang plus GMT plus. Oke, ini plus 1, plus 2, plus 3, 6, 7. Nah ini kan Western Time Jakarta WIB ini. Nah plus 7, nah plus 8. Nah ini waktu Bali sama dengan waktu Makassar, seperti itu WITA dia. Oke. Nah, save. Setelah itu kalian bisa menentukan timestamp format. Timestamp formatnya bisa ditentukan. Habis itu comment timestamp format bisa ditentukan di sini. Terus meta tagnya enable search description, ini di enable aja ya, di enable search description, karena nanti kita akan membuat search deskripsi agar muncul di mesin pencari Google. Oke, deskripsi di mesin pencari itu akan di gini, crawl, enable custom robot, ini nggak perlu. Google Search Console ini adalah membuat blog kalian terdaftar di Search Console. Nah itu nanti akan bagiannya yang ke advance, nanti akan aku jelasin mungkin di kemudian hari. Oke, kemudian hari akan dijelaskan. Ini kita basic aja dulu ke pengenalan. Nah ini monetization, enable custom ads. Kalau misalnya harus menampilkan dari AdSense-nya ID penayang itu loh, PUB berapa kayak gitu. Nah kalau mau menaruh itu di sini untuk dicek dari AdSense sudah ada apa enggak, ini kalian tinggal klik kayak gitu. Habis itu tinggal taruh custom ads text di sini. Oke. Nah setelah itu manage blog ini kita bisa membackup semua konten blog. Misalnya kalian memiliki blog 3 atau enggak, kalian mau merubah migrasi ke blog yang lagi satu, kalian bisa import konten. Ini adalah backup untuk membackup konten kalian agar kalau misalnya untuk jaga-jaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, misalnya kena hack kayak gitu, atau enggak ada orang jahil yang punya alamat email kalian dikacaukan, dihilangkan apa kayak gitu kontennya, kalian bisa backup lagi balik. Ini video from your blog.
adalah video yang kalian upload ke blog. Oke, ini remove, hapus blog. Oke, nah selanjutnya untuk mengatur ini adalah kita mengatur user profile-nya. User profile misalnya ini adalah dari profile picture, ini kita bisa atur gambarnya gambar apa yang kalian inginkan. Misalnya bilanglah ini, kalian pilih gambarnya, ini adalah email address kalian. Oke, ini display name-nya, ini bisa diganti kapan saja nih untuk display name. Naruto, kayak Naruto. Oh, ini invalid ya. Ya udah, kita atur nanti aja. Oke. Oke, ini gender kalian bisa atur tampilkan atau enggak. Female, male, not specified. Tahun ini nggak terlalu gini sih. Paling hanya ingin merubah display name atau profile picture kayak gitu. Itu nanti akan tampil di sini kayak misalnya komen orang. Nah ini, nah seperti ini dia namanya. Ini namanya kalau misalnya kita klik orangnya, kita klik pada itu akan muncul ke profilnya, yang diatur, yang sudah diatur. Kayak ini misalnya Mr. Monday kayak gitu. Kalau kita klik, nah ke blog user internet Indonesia kayak gitu, kayak lebih ke ini my blognya, blog apa saja yang dia miliki. Oke, setelah itu, nah sudah itu aja. Setelah kalian selesai, save profile aja, save profile. Oke, setelah save profile, kalian bisa close tab yang ini, close tab. Kita kembali ke sini. Nah itu dia. Untuk selanjutnya apa yang harus diatur adalah dipilih theme-nya, template-nya, sesuaikan apa yang mana yang kalian inginkan untuk blogging. Ya, ini template simple, Soho, ini template yang lumayan baru, Embryo, ini asik juga, fresh. Tergantung kalian ingin yang mana. Nah, oke, biasanya orang pakai dynamic seperti ini, cuma kurang asik. Kebanyakan sekarang adalah yang simple seperti ini. Coba kita preview template-nya seperti apa. Sorry, agak berisik. Kayak gini deh. Oke. Ini di smartphone seperti ini. Nah, karena belum ada konten, nah ini profile kita ada. Oke, ya udah kita pilih ini aja dulu agar cepat. Kita ke post. Nah, setelah template, setelah apply template seperti tadi itu, kita akan refresh ini, refresh. Nah, there's nothing here. Ini karena belum ada gambar, belum ada artikelnya. Coba kita buat dummy artikel dulu ya. Oke, kita cari tulisan Lorem Ipsum. Ini adalah teks standar untuk sekedar untuk preview template kayak gitu, misal 5 paragraph, 7 I think, generate. Nah ini dia paragrafnya sudah kita dapatkan, kita copy. Nah kita copy, kita buat dulu untuk postingan. Karena belum ada postingan, kita buat dulu postingannya. Title post 1. Oke, ini labelnya nanti diisi. Ini untuk image, kita pakai upload dari komputer. Oke, upload. Oke, coba kita tes untuk upload. Kita pakai satu aja dulu, sampel. Cuma sampel aja. Oke, kita pakai ini misalnya
ada gambar. Nah, seperti ini. Terus di bawahnya jangan lupa klik left nih. Ini teksnya left, line left. Oke, nah kita paste teksnya. Ini kita mulai untuk mengubah ukuran dari gambarnya, tampilan gambarnya, extra large kayak gitu. Label misalnya kalian travel, create new travel. Oke. Nah, publish. Oke, kita sedikit penjelasan aja dulu di ini, belum detail ya untuk post ya. Kita karena gini. Nah, inilah labelnya. Kita perlu isi untuk mengelompokkan setiap artikelnya. Oke, habis itu publishnya. Nah, di sini kalian bisa mengatur schedule kapan mau dipublish. Biasanya sih automatic aja, set automatic. Permalink ini adalah linknya. Oke. Kalau misalnya sudah dipublish itu udah nggak bisa diganti linknya. Oke, location kalian bisa menentukan locationnya. Search input apa di mana, misalnya daerah Bali, kita search. Nah, ini dia di sini. Di Bali mana kayak gitu loh. Nah, oke, location, search description-nya. Kalau tidak yang tadi yang di search deskripsi itu di nonaktifkan, ini kan nggak bisa dibuat untuk mendeskripsikan postingan ini. Padahal itu penting banget untuk agar mudah dicari. Jangan menaruh asal kata kunci. Nanti itu akan kita bahas di video-video kedepannya. Oke, kita bahas basic aja dulu di sini. Nah, di sini dia settingan setiap postingannya. Boleh melihat boleh orang komen atau enggak. Kalau misalnya sebuah postingan ini banyak komen, banyak haters kayak apa yang komen ngawur kayak gitu, bisa do not allow aja. Do not allow show exciting, berarti ditampilkan yang sebelumnya komen atau dihapus semua, disembunyikan semuanya kayak gitu. Nah, ini jangan izinkan, sembunyikan semua, jadi orang nggak bisa komen kayak gitu. Biasanya ya di allow aja, karena ini penting banget untuk meningkatkan rating blog kalian. Oke. Nah, ini kita sudah memiliki artikel yang pertama. Walaupun kita nggak fokus ke artikel karena nanti videonya bakalan lama banget kalau misalnya kita fokus ke artikel. Jadi kita bagi beberapa part. Nah, ini adalah artikel pertama kita. Nah, ini adalah post pertama. Oke, kita buat post kedua dan post ketiga untuk melihat temanya kayak gimana. Oke. Nah, kita lanjut aja. Oke, nah sudah cukup segitu rasanya. Oke, sekarang kita lihat untuk postnya. Oke, kita lihat ini adalah postingan kita ya. Ini ada gambar previewnya. Kalau misalnya kita ganti ke layout lain, tema lain, misalnya kita menggunakan template dari ini, mungkin dark theme ya. Kita coba aja dark theme. Oke, kalian bisa preview, customize, atau ini. Untuk customize template nanti kita akan bahas di kedepannya. Sekarang kita fokus untuk membuat ini, untuk membuat blogernya dulu. Ini kayaknya bagus nih. Oke, memperkenalkan blognya dulu. Setelah itu baru nanti kita akan belajar untuk template-nya, memilih template, customize template, ngoprek template. Nah, nanti kita akan buat ke depannya. Oke. Nah, ini dia dark theme. Kalau bagi kalian yang suka gaming kayak gitu, misalnya kalian mau membuat artikel tentang gaming, cheat apa dan segala macam, kalian bisa membuat
dengan template ini. Asik nih. Tuh, ini post 1 di sini ada tanggal, ini ada share-nya tetap seperti default ya, defaultnya. Ini get link, Facebook, Twitter, Pinterest, email, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini post 2, post 3, post 4. Post 4 itu adalah post yang terakhir, the latest post adalah yang difitur. Oke. Yang difiturkan adalah post yang terakhir, dan ini adalah gambar yang banner kalian. Ini ada fitur search di sini, search di blog. Di sini ada profile, kalau misalnya ada foto, di sini ada foto. Kita coba aja kita rubah fotonya yang tadi itu ya. Oke, kita coba rubah foto, user profile. Kita ke user profile, file choosing file. Ini kenapa nggak bisa? Apa terlalu gede? Ini aja lah yang kecil. Pakai preview. Nah, seperti ini. Oke, jangan lupa di save. Kalau misalnya udah ganti profile, langsung di save. Setelah di save, baru kita lihat ke refresh. Nah, seperti ini dia. Ini ada profile kita, nama kita. Ini bisa divisit sama orang, melihat siapa kita kayak gitu, atau blog apa aja yang kita miliki. Arsip. Oke, di sini ada arsipnya, bulan Juli berapa post. Label, ini adalah label yang kita buat tadi. Travel apa. Oke, kalau misalnya kita buka postnya, akan menjadi seperti ini. Ini adalah tombol share ada di sini. Ini labelnya ada di sini. Di sini juga ada label lagi. Jika kalian nggak suka dengan templatenya, bisa dirubah. Ini kenapa tulisannya jadi begini ya? Kurang bagus deh templatenya. Belum di customize. Coba kita customize standar. Nah, ini dia. Sudah. Oke, jadi begini dia untuk postingan. Ini adalah untuk postingannya. Ini adalah untuk postingan blognya di dalam postnya. Oke, ini ada tombol back, kita bisa back. Ya, ini untuk front end, untuk di depan, istilahnya di belakang. Ini adalah temanya. Ini customization untuk tema template-nya. Oke, bisa advance, kalian bisa mengatur lebarnya berapa, kalian bisa sidebar lebarnya berapa, minimal tingginya berapa, kayak gitu loh ya. Kita back aja karena kita nggak sedang ngoprek template untuk awal. Oke, setelah itu apalagi yang ada di sini, ada layout. Layout ini adalah apa yang ada di sini seperti ini. Ini adalah profile, archive, label, report. Nah, seperti ini. About me mau ditampilkan atau enggak? Kalau misalnya nggak ditampilkan, dicentang aja atau di remove ini. Kalau misalnya show profile, dicentang aja. Ini kan show about me, bisa dicentang show about me. Kalau dicentang show about me, dihilangin centang show about me aja, kita akan lihat jadinya kayak gimana. Ini akan menghilangkan ini show about me, deskripsinya. Biasanya kalau misalnya ada deskripsi, di sini ada deskripsinya. Oke, karena kita nggak perlu, ini mungkin dihilangkan aja. Kalau mau dihilangkan seperti ini, hilang. Oke, block archive, kalian mau tampilkan atau enggak? Kalau mau ditampilkan, biarkan. Kalau misalnya enggak, dicentang aja visible-nya ini. Setelah itu di save, itu kan bisa diatur. Labels saran sih diaktifkan saja. Oke, diaktifkan untuk labels. Reportnya ini ya show report or not. Kalau show, nah begitu dia. Kita save, kita lihat sudah berubahnya seperti apa. Nah, seperti ini. Labelnya tetap ada ini,
search di sini tetap ada, tetap seperti ini. Nah, itu pengenalan untuk layout. Nanti kita akan spesifik untuk membahas salah satu bagiannya. Oke, biar semua tahu. Oke, sekarang kita pergi ke page. Page ini apa bedanya dengan post? Kalau page adalah sesuatu yang statik yang bisa kita buat di layout untuk menu. Kayak misalnya Anda mau membuat menu, kita belum membuat menu ya. Sekarang mau membuat menu. Sekarang tak tambah sidebar dulu untuk menampilkan page. Oke, page menu. Inilah, ini adalah menu home. Setelah itu ada page apa. Nah, nanti di bawahnya ada di sini atau external link. Oke, kita lihat dulu page-nya. Nanti page kita buat aja dulu page ya. Kita buat page dulu satu aja. Oke, ini about atau tentang saya aja. Tentang saya. Oke. Ini tentang saya, kita paste yang tadi aja, tulisan yang tadi. Oke, kita paste tulisan yang tadi aja, tetap seperti ini karena pakai cuma untuk preview saja. Oke, nah ini kita sudah buat satu ya. Nah, kita lihat dulu sebelumnya seperti apa. Sebelumnya seperti ini, ada page home saja. Page home. Nah, setelah itu kita akan menampilkan page yang lainnya yang telah kita buat, yang seperti tadi tentang saya. Kita akan centang ini tentang sayanya. Jadi page home tentang saya. Oke, kita simpan. Oke, setelah kita simpan, kita bisa dilihat di sini page tentang saya sudah ada. Nah, ini ada bedanya. Kalau post nggak bisa di sini, nggak bisa ada di sini. Ya, kalau misalnya kita link ke post, ya bisa kita pakai tambahkan link ini, tambahkan link seperti ini. Kalau misalnya add external link to show, ya. Kalau misalnya saya mau nyari mau linkkan ke Facebook kalian, Facebook tulis ya, ini http://facebook.com Facebook kalian, kayak gitu misalnya. Baik title-nya apa, Facebook atau sosial atau apa, kayak terserah kalian. Oke, kita cancel. Nah, ini dia tentang saya. Oke, boleh dicoba. Nah, ini adalah deskripsi. Ini deskripsi yang tadi kita buat pertama. Di sini saya membuat tentang makanan, ya. Oke, itu. Setelah itu ada apa lagi? Ini earnings. Ini turn your passion into profit. Nah, ini harus di-qualify dulu. How to qualify. Nanti kita belakangan akan setting untuk ini. Ya, oke. How to qualify. Ini untuk AdSense-nya. Kalau misalnya kalian sudah membuat blog, sudah lumayan menarik ini, baru kalian untuk ditampilkan di sini. Ya, untuk qualify ya. Untuk biar blog kalian direview oleh AdSense dan bisa menampilkan iklan. Oke, next kita buat yang lain. Oke, setelah itu ini adalah page comment. Tab comment di sini. Kalau misalnya kalian memiliki komen, di sini akan kelihatan komen baru semuanya. Oke, ini adalah stats adalah berapa orang klik. Ini adalah periodenya berapa, 24 jam, 30 hari, 12 bulan, semua waktu itu ada di sini. Jadi kalian bisa untuk membuatnya. Oke. Nah, sudah itu saja untuk kali ini. Ini adalah awal ya. Ini adalah awal kita belajar untuk membuat blog dan sedikit pengenalan yang tadi, membuat post,
template layout, pengenalan page, setelah itu setting sedikit ya. Nanti kita akan kedepannya membahas videonya satu persatu, mungkin dari post dulu kita ke yang lain, nanti akan dibuatkan videonya ya. Jika ada pertanyaan kalian jangan lupa untuk komen di bawah ya, atau misalnya mau request tutorial atau pengen request tutorial untuk operate template, sebuah template, bisa komen di bawah, nanti aku akan pelajari dan aku share videonya, aku buatkan tutorialnya untuk template. Oke. Mengoperate template atau mengedit template ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bisa membantu dan membukakan kalian membuka jalan kalian untuk pengetahuan ke pembuatan blog ini, sehingga kalian bisa mulai untuk memiliki sebuah blog untuk membantu kalian menyalurkan hobi menulis kalian, ataupun kalian ingin menghasilkan uang dari blog ini. Oke, seperti channel Kopi Cola. Kopi Cola sudah lolos AdSense untuk di blog juga ya, seperti ini ya. Ini ada iklan, artikelnya sudah memiliki iklan seperti ini, dan semoga ini membantu kalian. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Jangan sampai ketinggalan untuk update selanjutnya. Oke, see you. Oh, this you crazy mother.